Perkenalkan, saya Ririn dari P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bertugas sebagai entomolog kesehatan. Kalau kasus DB di Kabupaten Kudus itu sebenarnya cukup fluktuatif, cuman dari 3 tahun terakhir itu peningkatannya cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di tahun 2021 ke 2022 itu hampir meningkat 2 kali lipat. Dan anehnya di 2 tahun terakhir ini kasus DB itu tidak berhenti-berhenti. Artinya kadangkala melihat tren sebelumnya ya, kadangkala kan kasus dia naik di awal tahun, kemudian di pertengahan mulai turun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini bahkan lebih parah. Selalu ada setiap tahun, setiap hari selalu ada orang yang kena DB. Itu yang cukup ini ya, jadi tantangan buat pengelola program DB, saya dan Pak Eko. Kami kolaborasi di segi surveillance dan segi program, terutama di bagian entomolognya. Gitu. Kalau dari mahasiswa magang yang ada di Kabupaten Kudus, di Dinas Kesehatan terutama, ada beberapa program yang mereka usulkan dan sangat membantu kami sebagai programmer, sangat membantu kami dalam menanggulangi berbagai masalah, terutama penyakit di Kabupaten Kudus. Tadi beberapa Mbak Nazila itu membuat Google Form semantik. Kami punya program baru yang baru kami luncurkan di tahun ini, di awal tahun 2024, yaitu semantik, siswa pemantau jentik. Sebenarnya program ini diinisiasi karena kita sudah adakan lomba dulu. Dan berdasarkan hasil penelitian dari Balai Vektor, bahwa 80% itu anak yang meninggal karena DB adalah di usia 5-14 tahun, sehingga kita fokuskan program di siswa dengan mengajarkan mereka cara memantau jentik mandiri, bahkan cara pengendalian jentik dan nyamuk di masing-masing sekolah, sehingga terciptalah program semantik. Nah, semantik ini belum sempurna, jadi masih banyak sekali penyempurnaan yang kita perlukan, dan alhamdulillah ada bantuan dari Mbak Nazila untuk membuat Google Form pencatatan dan pelaporan semantik. Itu memudahkan kami untuk memantau saat monitoring evaluasi ya, tanpa harus datang ke lokasi jauh-jauh di sekolah yang mungkin ada di pucuk gunung atau di daerah yang paling terjauh dari kota ya, dan lebih paperless. Jadi tidak perlu bawa kertas yang banyak, kemudian menghabiskan rim-riman kertas, tumpukan kertas yang setelahnya mungkin tidak terpakai. Jadi lebih modern lah, dan sudah kami koreksi, sudah kami cek, formnya cukup mudah diisi. Kemudian bagusnya lagi adalah langsung bisa melihat rekapannya, itu yang kami harapkan. Jadi ketika ada kendala atau ada jentik yang ditemukan, kita bisa ngecek langsung, terus apakah sudah dikendalikan, kapan waktunya, gitu kita bisa memantau lebih mudah. Itu program yang pertama. Hambatannya saat ini memang itu kan lintas program ya, jadi kami di P2, saya di entomolog kan masuknya di bidang P2, sementara program itu dikembangkan oleh Promkes, jadi kita kolaborasi dari Promkes dan P2. Saat ini memang sosialisasi lebih lanjut ke para guru, kepala guru belum dilakukan, baru monef sederhana saja tanpa membahas form itu lebih lanjut. Nah, nanti rencananya akan kami teruskan ke Promkes, kemudian biar diteruskan ke guru pengampu UKS-nya. Gitu. Saran formnya ya. Mungkin ada beberapa perbaikan ya, karena cukup banyak juga ya yang dicek. Nanti kita lihat di lapangan. Saran saya sih itu terus berlanjut. Maksudnya formnya bisa diakses terus, kan link ya, Bitly. Takutnya nanti Google Drive-nya penuh apa gimana kan berhenti ya, tidak bisa mengakses. Itu yang kita butuhkan. Jadi mungkin daya tampung linknya yang harusnya besar, akun yang membuat linknya itu bisa diserahkan ke kami ketika anak magangnya sudah tidak di sini. Jadi kan biar kita bisa lanjutkan. Itu saran kedepannya. Kalau susah tidaknya formnya di lapangan memang belum ada data real, jadi memang sementara itu dulu sih sarannya, bisa file masternya diserahkan ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Widodo SPDSD sebagai Kepala Sekolah di SD 1 Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Terkait dengan demam berdarah yang selama ini menjadi momok ya bagi masyarakat Desa Tanjung Karang, khususnya di SD 1 Tanjung Karang, ini sangat menjadi perhatian kita bersama supaya penyakit demam berdarah ini tidak terjadi khususnya di SD 1 Tanjung Karang, lebih luas lagi di wilayah Tanjung Karang, karena ini memasuki musim penghujan. Tentu untuk berkembangnya jentik-jentik dan lain sebagainya itu menjadi perhatian kepada masyarakat sekitar, terutama anak-anak ini. Tentu kita beri edukasi untuk pencegahan demam berdarah, itu Mbak. Oh iya, dari saya sangat mengapresiasi ya, memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada mahasiswa dari UNES. Ini prodi kesehatan masyarakat ya. Jadi dari kami apa yang adik-adik berikan pada anak-anak sangat bermanfaat sekali, terutama sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Dan materi-materi dari adik-adik yang disampaikan kepada anak itu sangat baik dan anak-anak mudah untuk memahami. Juga mungkin dari program-program ada kelas cerdas, si cantik ya, untuk cegah DBD, kemudian dengue match, permainan itu sangat menarik untuk anak-anak. Ya itu. Hambatan tentu ini kan kepada anak-anak ya, tentu pengetahuan anak itu terbatas. Nah, juga lingkungan yang kurang mendukung, juga sumber daya dari manusia tentang keterbatasan dari pengetahuan tentang DBD. Nah, sebagai tindak lanjut apa yang adik-adik sudah berikan kepada anak-anak itu, kita mengimbau kepada warga sekolah, mungkin dari orang tua, guru, anak-anak, untuk selalu menjaga kebersihan ya. Jangan sampai muncul satu pun jentik-jentik yang mengakibatkan tumbuh kembangnya nyamuk demam berdarah ya. Program ke depan ini supaya ini tentu ada evaluasi ya. Program sudah dikerjakan, kemudian ini ada keterlanjutannya ya. Keterlanjutannya dari adik mahasiswa, mungkin dari adik-adik kelas yang nanti. Terus dari kami sendiri menyarankan kepada adik-adik supaya walaupun ini tidak selalu tatap muka, boleh ya memberikan cara-cara pencegahan lewat media atau apa, bisa kita kirim di lewat SD ya, mulai WA atau pamflet ya, itu poster lah katakan. Boleh ya, sama-sama ya. Ya, dari harapan kami semoga dengan kehadiran adik-adik ini dari mahasiswa UNES SD 1 Tanjung Karang menjadi contoh SD yang sehat, SD yang bersih ya. Semangat, tetap sukses ya. Nama saya Sulistiani, rumah Tanjung Karang ya Mbak. Usia 42. Saya pernah Mbak di rumah sakit, tapi ya sudah sembuh gitu loh Mbak. Sudah sudah tak kasih semua ditulis tak Mbak. Baik dan bagus sekali loh Mbak. Ya enggak ada Mbak, semua bagus kok. Iya. Terima kasih Bu. Ya, Nama lengkap Sri Wahyuningsih. Suami satu ya, cuma satu suami. Pak Sumarno, anak 2, satu cewek, satu cowok. Tempatnya di mana Ibu? Di Tanjung Karang RT 2 RW 2. Yang setahu saya kalau penyakit demam berdarah itu kan dari nyamuk ya. Nyamuk, lah jentik-jentik itu kan asal mulanya kan dari mungkin itu ya di tempat-tempat yang kotor, apa itu genangan air lah itu tuh kan
sampah-sampah yang mungkin tidak terkendali, orangnya agak kurang bersih-bersih ya. Nah itu harus bersihkan semua, dan kemarin juga dari PKK sudah tak informasikan, tak himbau jaga kebersihan, karena ini kan alamnya kan agak tuh ya, agak panas hujan, jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat untuk program pelatihan di sini kan mungkin dari Puskesmas sudah ada ya, tapi kan belum semuanya bisa mengikuti. Lah untuk pelatihan itu berguna sekali bagi kita semua. Apakah ada kendala? Saya kira tidak ada. Saran dari kami, semoga ini anak-anak semua ya bisa mengembangkan ilmunya, bisa memberikan apa yang dia mampu untuk berguna bagi masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga sukses, berhasil. Nama saya Ibu Sumana. Demam berdarah adalah penyakit yang ditularkan melalui virus nyamuk. Dengan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Albopictus. Sangat membantu. Dari saya yang tidak tahu sekarang menjadi tahu. Program yang kemarin Mbak ajarkan, saya di rumah ada barang-barang yang kemarin Mbak ajarkan, ada ban bekas, ada bak mandi yang kotor, itu segera saya bersihkan. Yang tidak terpakai saya buang. Tidak ada kendala Mbak, semua bagus. Dengan adanya Mbak datang ke sini sangat membantu. Dari kami yang tidak tahu sekarang menjadi tahu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Farisa Tunisha dengan NIM 6411421049 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya serta berbagi testimoni yang saya rasakan selama menjalankan PKL SKM Penggerak di 3 lokus, yaitu 1 lokus institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, yang kedua adalah lokus masyarakat di Desa Tanjung Karang, serta yang ketiga adalah lokus sekolah yaitu SD Negeri 1 Tanjung Karang, di mana PKL tersebut dilaksanakan selama 112 hari, di mana 90 harinya dilakukan di lokus institusi, lalu kemudian 22 hari dilakukan di 2 lokus, yaitu lokus masyarakat serta lokus sekolah. Program intervensi yang dilakukan oleh mahasiswa di 3 lokus, yaitu lokus institusi, komunitas, dan sekolah, memberikan manfaat yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Di semua lokus, mahasiswa berhasil melakukan analisis situasi, mengidentifikasi masalah, serta memberikan solusi untuk masalah kesehatan berbasis data yang relevan. Program ini membantu institusi, komunitas, serta sekolah dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Salah satunya adalah masalah demam berdarah tinggi melalui pemberantasan sarang nyamuk. Di institusi, kolaborasi antara mahasiswa dan dinas kesehatan menghasilkan peningkatan pemantauan jentik melalui teknologi. Di komunitas, perlibatan masyarakat secara langsung melalui edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan. Di sekolah, siswa menjadi lebih paham mengenai apa itu perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan guna untuk menjaga kebersihan lingkungan. Meski memberikan manfaat yang besar, program ini juga menghadapi beberapa hambatan di semua lokus. Yang pertama yaitu di lokus institusi. Keterbatasan teknologi dan akses terhadap infrastruktur digital menjadi tantangan, khususnya dalam pengumpulan dan pemantauan data real time. Di komunitas, rendahnya tingkat pengetahuan awal masyarakat mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit menghambat penerimaan intervensi secara cepat. Sementara itu, di sekolah, keterbatasan alat bantu pengajaran seperti alat peraga dan materi interaktif membatasi
efektivitas penyuluhan, sehingga beberapa siswa masih memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pentingnya pencegahan DBD. Untuk menghadapi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis di semua lokus. Di institusi, perlu adanya peningkatan akses teknologi dan pelatihan untuk staf dalam pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, di komunitas, edukasi kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih intensif untuk memastikan pemahaman dan penerapan praktik pencegahan di masyarakat. Sementara itu, di sekolah diperlukan pengadaan alat peraga dan materi edukasi yang lebih interaktif untuk memudahkan siswa memahami konsep pencegahan penyakit. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.